Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sangat hari ini. Nah, hari ini kan pembahasan kita adalah malaria nih, Dok. Nanti materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Sony ya, Dok ya. Tapi boleh dikasih sedikit penjelasan dulu nggak, Dok, mengenai malaria itu sebenarnya itu apa gitu. Ke Dr. Sony dulu. Ini mau dijelasin buat masyarakat sekalian ya. Jadi sebenarnya kan sering disebut nih malaria, apalagi kalau demam dikit-dikit langsung disebut malaria. Nah itu kan? dia. Ya karena memang secara umum gejalanya emang hampir mirip-mirip. Makanya kita perlu pemeriksaan lanjut. Tapi yang mau dijelaskan di sini adalah beberapa penyakit malaria ini ternyata bisa mengakibatkan kondisi yang lebih kompleks ya terkait kejadiannya gitu. Karena memang ada beberapa jenis dari infeksi malaria ini yang bisa mengakibatkan keparahan komplikasi lebih lanjut. Gitu. Jadi bisa kalau tidak ditangani sesegera mungkin ya, Dok ya. Jadi bisa menyebabkan membahayakan nyawa. Oke. Mungkin kita langsung aja masuk materi ya, Dok ya. Baiklah, hari ini kita bakal membahas tentang salah satu penyakit yang sering jadi perbincangan ya terkait malaria. Meskipun pada dasarnya nih mungkin pemerintah sudah sering menggalakkan isu tentang malaria, yaitu zero malaria lah, mulai dari penanganan yang dari tingkatnya rendah ya, dari rumah sampai ke tingkat pemerintahan gitu. Nah di sini mau dijelaskan, yang pertama adalah terkait definisinya dulu. Jadi definisinya ini sebenarnya malaria ini adalah suatu penyakit infeksi akut ataupun kronis yang disebabkan oleh parasit Plasmodium namanya. Jadi Plasmodium yang menyerang sel-sel darah merah ditandai dengan ditemukannya adanya bentukan aseksual di dalam sel darahnya. Plasmodium ini berasal dari mana? Dari nyamuk, ya kan? Nah, nyamuk ini sebenarnya banyak juga. Ada nyamuk yang bisa nyebabin DBD, ada nyamuk yang bisa nyebabin malaria gitu kan. Nah, makanya pada saat keluhannya terjadi, kita biasanya akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mendeteksi ini sebenarnya sumbernya dari DBD kah atau malaria kah. Karena kan kalau misalnya kita belajar nggak mungkin kita lihat tadi saya digigit nyamuk, Dok, bentukan nyamuknya hitam kecil. Nah, agak susah juga kita menelitinya kan. Jadi intinya tuh kita tuh harus tahu dulu keluhannya, nanti baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, ini dia nyamuknya. Kalau secara bentuk hampir sama sebenarnya nyamuk Anopheles ini dengan nyamuk Aedes aegypti. Mau orang bilang ukurannya lebih gede, ya kalau yang gigitnya lebih besar, ya gimana juga. Susah juga membedakannya antara Anopheles atau Aedes aegypti gitu kan. Nah, di sini yang mau saya jelaskan, sebenarnya siklus transmisi malaria. Gimana sih bisa orang tuh terinfeksi malaria gitu kan. Jadi nyamuk Anopheles itu membutuhkan dua host ya. Dua tempat untuk dia berkembang biak. Yang pertama itu manusia dan yang kedua dirinya sendiri gitu. Nah di manusia ini begini, jadi pada saat vektor pertama yaitu adalah nyamuknya. Nyamuk ini bisa berasal dari mana? Dari tempat-tempat yang air tergenang. Yang mungkin pernah kita bahas ya, dari misalnya kayak drum yang kosong terisi air gitu kan, ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada isi air, vas-vas bunga yang ada isi air, itu kan cikal bakal tumbuhnya nyamuk gitu kan. Nah kita nggak tahu nih nyamuk yang bakal berkembang biak ini nyamuk yang mana gitu kan. Nah mungkin salah satunya adalah bentukan Anopheles gitu. Nah di sini yang pertama ketika nyamuknya menggigit manusia, dia akan menginfeksi. Menginfeksinya kemana? Ke sel hati. Masuk hati gitu, ya. Jadi masuk ke sel hati, kemudian karena mempengaruhi sel darah merah gitu kan. Pecahlah, makanya mulai timbul gejala-gejala demam ketika pecah gitu kan. Yang kita takutkan apa? Ternyata yang dikeluarkan oleh vektor nyamuk ini ya, itu beda-beda jenisnya. Atau yang kita sebut tadi infeksi Plasmodium. Dia ada yang mulai rendah, mulai ada yang infeksinya berat, ada yang ringan seperti itu. Tergantung jenis Plasmodium yang menginfeksi. Nah ini yang kita takutkan, karena kenapa? Jikalau misalnya dia adalah Plasmodium falciparum contohnya ya, dia menginfeksi seorang manusia gitu kan, dia bakal memakan sel-sel darah yang masih muda dan juga usianya udah tua. Karena sel darah merah itu akan terus beregenerasi gitu selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu gitu. Kalau misalnya nih logikanya yang mudanya dihabiskan, kemudian yang tuanya dihabiskan, otomatis apa? Anemia kan kita kan, sel darah merahnya kekurangan. Nah ini gejala-gejala yang kita takutkan. Makanya kadang kalau di daerah-daerah yang endemis ya, misalnya orang yang nggak tahu menganggap demam ini biasa-biasa saja, dia datang keluhannya sudah akan lebih berat gitu. Makanya ada disertai dengan anemia berat atau bisa juga ditandai dengan apa?
adanya pembesaran organ tubuhnya di perut gitu. Jadi yang Itu sampai makanya transfusi darah gitu ya ya, Dok, harus ya? gitu. Makanya itu yang kita takutkan. Makanya saya jelaskan di sini adalah bagaimana sumbernya dulu. Nah, gitu. Jadi, setelah dia menginfeksi ini baru nanti pertukaran nih kalau misalnya nyamuknya ngigit lagi gitu kan, dia akan mengingesti memakan kembali sel-sel yang akan diproses dalam tubuh nyamuknya dan mengeluarkan lagi ke manusia gitu. Ada tukar ya. Nah, gini. Mungkin secara umum sebenarnya kalau di Kota Bengkulu sendiri ada kemarin deklarasinya kayak bebas malaria gitu kan. Ya alhamdulillah sih syukurnya begitu. Memang mungkin secara general malaria memang sudah jarang sih di puskesmas juga udah jarang ditemukan. Malah sekarang tuh yang sering adalah demam berdarah gitu kan. Nah, memang pada saat ini laporan di tahun 2002, memang Indonesia ini kan negara berkembang. Jadi salah satunya adalah endemiknya penyakit-penyakit seperti ini. Yang pertama kalau kita lihat ya, 5 kabupaten kota kita nggak ada ya di Bengkulu ya, rata-rata di daerah timur semua gitu kan ya, karena memang daerah situ adalah endemisnya malaria gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan di Indonesia, kasus positif malaria itu sampai 399.666 pasien. Jadi hampir 400.000 orang tuh ada malaria. Nah, deteksi malaria ini gimana? Bukan asal orang bilang demam gitu kan langsung dikatain malaria, enggak. Jadi ada pemeriksaannya melalui pemeriksaan darah secara mikroskopis atau pemeriksaan rapid diagnostic test ya. Jadi RDT gitu. Nah, hal inilah yang mesti kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di di gambar ini ya, di peta ini kita lihat Bengkulu itu sebenarnya endemisnya masuk rendah. Itu syukurnya ya, endemisnya rendah. Dan kita lihat ke arah timur itu semakin tinggi, merah gambarnya di peta itu. Itu menandakan bahwasanya memang penyakit ini lebih banyak ke daerah timur. Makanya kadang orang-orang yang mau berangkat ke daerah timur itu, biasanya dokternya akan memberikan sebuah obat profilaksis. Profilaksis guna mencegah terjadinya infeksi dari Plasmodium ini. Jadi dia kayak diberikan duluan antibiotik membuat sistem kekebalannya gitu kan. Nah itu. Benar, saya mau ngasih tahu yang ini. Jadi yang kita takutkan itu adalah siklus transmisinya ini ke janin, ke ibu-ibu. Nah itu. Nah itu yang paling sering ya, Iya, karena benar. takutnya itu. Karena kenapa? Ternyata Plasmodium ini bisa menembus saringannya. Jadi dia bisa transmisi pada janin. Makanya pada ibu-ibu yang demam ini harus segera diobati. Karena kenapa? Penata laksanaan itu berbeda. Obat yang biasa dikasihkan oleh orang yang biasa sehat gitu kan, untuk yang ibu-ibu juga itu beda. Makanya ini harus segera dikasih tahu seperti itu. Oke. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Ternyata secara umum, ya kan tadi kan kita bilang bahwasanya malaria ini adalah penyakit infeksi Plasmodium ya. Plasmodium ini banyak sekali tipenya. Ada yang falciparum, ada yang vivax, ovale, malaria, knowlesi, dan semua ini diketahui dari mana? Dari pemeriksaan penunjang. Yang saya bilang tadi, dari mikroskopis kah atau dari mikroskopis kalau ini yang ngelihat bentukan sel darah merahnya gitu. Nah, ini dia. Jadi pada dasarnya masa inkubasi atau masa dia menginfeksi itu beda-beda. Ya, ada yang misal 2 minggu udah langsung timbul, ada yang 3 minggu gitu. Yang paling parah yang mana gitu kan? Nah, yang paling parah itu adalah yang saya bilang tadi falciparum. Jadi kenapa? Plasmodium falciparum. Itu dia bisa menginfeksi, dia bisa merusak, menggerogoti sel-sel darah merah yang masih muda, ya kan, dan juga yang sudah tua. Sedangkan di daerah vivax, ovale, dan malaria atau knowlesi itu mereka makan sel-sel darah yang sudah tua, ya, yang sudah ingin diregenerasi lagi. Nah, itu perbedaannya. Makanya pada pasien-pasien yang mengalami infeksi Plasmodium falciparum, biasanya dia akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Seperti yang saya bilang tadi, dia bisa sampai anemia kah, dia bisa sampai pembesaran organ kah, gitu. Makanya tata laksananya akan berbeda. Terus kalau misalnya Plasmodium vivax, ovale, dan malaria, dia akan menginfeksi itu secara cepat juga, tetapi dia memakan yang sel-sel darah tua. Jadi agak gejalanya sedikit berkurang dibanding dengan infeksi dari Plasmodium falciparumnya tadi. Baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Sekarang kita jeda sebentar dok. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.